ibu itu adalah orang pertama yang akan disalahkan. Hah? Maksudnya Bibit? Iya benar, ibu itu akan menjadi orang pertama yang disalahkan kalau ada apa-apa dalam keluarganya. Suami sakit dibilang istri gak ngurusin, anak sakit dibilang ibu gak ngurusin, anak banyak dibilang ibu gak bisa jaga diri, penampilan ibu kurang dibilang gak bisa ngerawat diri. Pengeluaran rumah banyak yang disalahin siapa? Ibu gak bisa ngatur keuangan. Dan banyak hal lagi yang akan dirasakan ibu terkait psikologisnya. Jadi aku punya pasien dan dia curhat tadi tentang kondisi psikologisnya sayang. Kenapa dia bubit? Jadi dia punya 3 anak dan anaknya itu beruntun ya sayang ya. Beruntun, maksudnya beruntun berentet. Anak pertama di 3,5 tahun, anak kedua di 2 tahun, anak ketiga di 4 bulan. 3,5 tahun, 2 tahun sama 4 bulan. Jadi dia cerita kalau dia udah disalahin karena anaknya 3-tiganya sakit berbarengan. Hah? Sakit berbarengan Bubit? Iya. Sama orang sekitarnya nyalahin dia karena anak terlalu banyak dan lain-lain. Terus mungkin ditambah ada yang namanya depresi ya Beb ya. Depresi setelah lahiran. Terus juga dengan kondisi finansial yang cukup, ditambah lagi dengan dia tinggalnya sama keluarga atau mertua. Jadi benar-benar dia WA aku yang aku harus gimana. Aku udah mendedikasikan seluruh hidupku untuk keluarga dan anak-anakku, tapi ketika dia sakit, kenapa hanya aku yang disalahkan? Kenapa tidak nyalahin ayahnya yang ngasih jajan sembarangan? Kenapa tidak nyalahin yang lain-lain yang, atau ketika ada keluarga lain yang berkunjung dan ternyata sedang sakit kayak gitu. Dan aku baca chatnya tuh yang kayak iya ya, memang benar, ibu itu akan selalu jadi orang pertama yang disalahkan ketika anak-anaknya sakit, ketika keluarganya ada apa-apa. Berat loh ternyata jadi istri dan jadi ibu itu. Tapi kenapa nggak ada yang aware gitu ya sama ibu? Stop lah nyalahin ibu kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa ngasih solusi terhadap masalah orang, paling enggaknya jangan sering nyalahin ibu ya. Ibu itu apalagi dengan punya anak yang banyak dan merentes, sedangkan aku yang punya anak 2 aja, buat me time itu sulit. Kalau nggak malam atau nggak ketika anak lagi tidur, itu aku nggak dapet kesempatan buat me time Beb ya. Ini me time aku buat mewaraskan diri dengan minum ini susu kambing. Susu kambing dari Etawa. Iya Beb, jadi susu kambing ini dia udah rendah gula, terus kandungannya udah lengkap, jadi bisa diminum oleh busui dan semua kalangan ya. Jadi tadi aku juga nyaranin sama pasien aku buat coba minum ini di waktu yang relax buat menenangkan diri, karena ada salah satu manfaat dari susu, dia bisa membantu menenangkan diri ya. Jangan sampai karena selalu disalahkan akhirnya ibu jadi baby blues, depresi, tertekan, dan itu akan merusak segalanya. Karena kalau ibunya udah nggak stabil, itu pasti akan mempengaruhi pengasuhan anak.